lanjutkan kembali acara kita, yaitu diskusi dan sesi tanya jawab yang akan didampingi oleh Buya Kepala Madrasah Aliyah Quran Kisaran, Buya Latif Hutagaul SPD. Pada Buya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu orang tua santri yang kami sayangi, mohon maaf sekali lagi ucapkan ada tambahan acara di tengah-tengah diskusi kita. Semoga diskusi kita ini tetap hangat dan tetap lanjut. Gimana Pak? Bu, kita lanjut Pak? Alhamdulillah. Tapi memang masih ada di kursi yang sudah agak berkurang Pak. Insya Allah waktu kita 10 menit lagi kita selesaikan, dan untuk menyelesaikan diskusi tadi. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Bupati Asahan yang telah hadir bersilaturahmi ke sekolah kita bersama. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali kita buka diskusi tadi. Kita buka satu sesi lagi. Namun sesi pertama tadi Ibu Nurlela dan yang orang tua dari anak kita Muhammad Ridho Hasibuan. Kami ketiga yang tadi masih ada orang Pak? Yang tadi? Ya belum dijawab. Ya siap. Yang Pak Hasibuan tadi belum dijawab. Namun kita terima dulu sesi pertama yang ketiga tadi, yang angkat kanan tadi. Tadi sebelah sini tadi Pak. Sudah pulang orangnya Pak? Sudah pulang. Baik, silakan Bapak Ibu. Kita buka pertanyaan. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Dewan Guru dan pengasuh pondok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami orang tua siswa dari Muhammad Fahri Raub Sitorus. Alhamdulillah Buya sudah masuk sesuai dengan jadwal kemarin dan mondok tingkat MTS. Sebagaimana tadi Pak Hasibuan, kami yakin dan hakul yakin kalau teknis dan materi kami tidak tanggung. Kami yakin dan hakul yakin. Kami sedikit Buya untuk membuka diskusi sebagaimana tanggal 16 kemarin Gubernur Sumatera Utara Pak Idris selaku gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat edaran. Kalau tidak silap saya nomor 218 bertanggal 16 Juli 2020 tentang bagaimana surat beliau kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara dan kepada pelaksana pendidikan se-Sumatera Utara juga beliau sampaikan surat edaran ini tentang larangan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kalau saya lihat isinya seperti itu. Artinya tentu ini kan merupakan bahan diskusi kita lah. Kami selaku orang tua murid seperti apa nanti yayasan, tapi kami punya keyakinan tentu yayasan sudah punya teknis dan konsep tentang ini, tentang COVID. Namun karena ini adalah instruksi gugus tugas selaku Gubernur Sumatera Utara, tentu kita harus punya respect lah katakan bagaimana kita untuk antisipasi ini. Tapi kira itu saja mungkin Buya dari kami selaku orang tua murid tentang pelaksanaan penanganan COVID-19. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih kepada Bapak orang tua dari Pak Rauf Sitorus, yang juga Bapak ini adalah di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan, Dapil 1 ya? Dapil 6. Baik. Jadi ada 3 pertanyaan tadi yang akan direview ulang sama para wajib atau Ustadz Buya yang berada di depan, yaitu terkait surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara terkait dengan gugus COVID-19 terkait dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka atau dalam jaringan. Baiklah, lanjutnya kami persilakan pada
Buya, waktu dan tempat kami kesana. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu yang kami muliakan, yang pertama insya Allah menyambuti apa keinginan Pak Bupati. Kita juga akan bertekad anak kita akan kita sekolahkan di Universitas Arizona Amerika. Kenapa? Karena tahun yang lalu, maaf, beberapa hari sebelum Covid kami membawa santri kita ikut musyabakoh hifzil Quran dan musyabakoh tilawatul Quran antar pondok pesantren se-Sumatera dan Aceh. Tetapi di dalamnya ada lomba pidato bahasa Inggris. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, 2 santri kita yang kita delegasikan untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris, kedua-duanya juara 2, baik putra maupun putri. Artinya bahwa kami tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tapi kami juga mengajarkan bahasa Inggris. Alvin Toffler mengatakan, jika kamu tidak mampu menguasai dunia, atau jika kamu ingin menguasai dunia, kuasailah 2 hal, language dan science. Makanya Bapak dan Ibu, guru bahasa Inggris kami yang S2 itu ada 4. Guru bahasa Inggris yang S2 ada 4. Dan guru bahasa Arab kami juga yang S2-nya itu juga ada 2. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir. Kami akan tidak lanjuti apa keinginan Pak Bupati tadi untuk menyekolahkan anak kita ke Universitas Arizona Amerika. Amin. Bapak Ibu, pertama kawan saya, sahabat saya, Ketua PGRI Kabupaten Asahan, dan juga adalah pengurus di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Kami sama-sama kepada Ibu. Terima kasih. Al-Haqqus Salim Jismi Salim, Insano Inkomporisan. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Kami juga insya Allah Bapak dan Ibu berupaya untuk menciptakan anak kita itu sehat lahir batin, sehat jasmani, sehat rohani. Untuk antisipasi kesehatan secara jasmania, kami Bapak dan Ibu telah menyiapkan ada 2 orang tim medis yang stay dan memang dia mondok di sini. Jadi memang kalau ada kata ada anak kita yang agak-agak demam dan segala macamnya, kita ada 2 perawat, 2 bidan yang stay di sini, dan kita juga sudah bekerja sama dengan klinik pindah pimpinan Pak Haji Humaydi Samsuri Pane. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu secara medis kita berupaya untuk memberikan pelayanan andai anak kita kurang sehat. Tapi kalau ada tindakan medis yang lebih lanjut, kami akan koordinasi dan telepon kepada Bapak dan Ibu untuk menindaklanjuti itu. Dan bahkan Bapak dan Ibu, tahun yang lalu kita sudah, mohon maaf walaupun mungkin ada kontroversi, kami sudah menggaransi anak-anak kita dengan asuransi kecelakaan jiwa. Jadi anak-anak kita semuanya tercover di asuransi kejiwaan. Walaupun kita nggak mau anak kita itu kecelakaan, dan itu kan asuransi kecelakaan jiwa. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, itu sudah kita handle untuk disiapkan. Dan ada keinginan ya kipas anginnya. Memang Bapak dan Ibu jujur, kalau setiap asrama memang ada kipas anginnya. Untuk anak yang baru ini, itu asramanya baru kita buat, dan itu pun sudah ada kipas anginnya, tapi hanya 1. Kalau andai Bapak dan Ibu mau menyumbang kipas angin, insya Allah saya tidak mau menolak. Karena kemarin ada orang tua anak kami Farel, Buya, saya lihat asramanya kipas anginnya 1. Boleh Buya memberikan kipas angin? Boleh. Dan insya Allah kalau kapasitas listrik kita, saya bilang itu 23.000 Bapak dan Ibu. Dan 7.500 setiap bulan baru kita bayar kuatnya, itu senilai lebih kurang sekitar 5 juta per bulan. Kadang-kadang ada 7 juta. Kemarin lockdown bayarnya juga 5 juta. Padahal tak dipakai sama sekali. Nggak ngerti kita. Ya udah kita bayar juga, kalau enggak putus gitu. Itu dia Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, Buya, jangan sampai anak kami itu memandang yang dipandang itu hanya bangunan, mesin dan segala macamnya. Makanya semalam saya terlupa itu, seharusnya saya sampaikan di awal. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mewakafkan tanah-tanaman apotek hidup, tanam-tanaman hias, tanam-tanaman yang lain dan segala macamnya,
kami boleh minta kepada Bapak dan Ibu, bawalah, insya Allah kami tanam Bapak dan Ibu di seputar ini. Kami punya apotek hidup dan kita pernah juara 2 madrasah dan pesantren tingkat Kabupaten Asahan. Dari 98 madrasah salafiyah, kita pernah juara 2 umum sebagai sekolah aksi administrasi bersih, indah dan bersih serta indah Bapak dan Ibu cantik. Jadi Asahan kita pernah juara 2 Bapak dan Ibu. Makanya kita juga punya kelompok Darling. Bapak Ibu, di sini ada anak-anak kita dengan kelompok Darling. Apa itu Darling? Sadar lingkungan. Ada KSK-nya, sudah bekerja sama dengan lingkungan hidup, dan mereka anak-anak kita pun dilantik pada saat itu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang kita usahakan. Nah, makanan Bapak dan Ibu, mohon maaf, kita catering, dan saya memang dari awal tak mau ada dapur umum. Kenapa? Kesannya bau, ungu, jorok, dan makanya kita catering. Dan catering pun Bapak dan Ibu, kita MOU, ada surat kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasamanya Bu ya? Pertama, tidak boleh ada rasa penyedap. Maka mungkin Bapak dan Ibu, ada anak Bapak dan Ibu ditanya pula, makanannya macam mana nak? Gak enak lah orang dia biasa makan pakai penyedap. Coba dia makan gak pakai penyedap, kita nggak boleh. Jadi tidak ada penyedap. Ada saus Bu ya, tapi saus alami. Ada cabai Bu ya, cabai alami. Ada merica, nggak pakai yang model sasa, yang model Ajinomoto, nggak ada Bapak dan Ibu. Itu terkait dengan makanan sehat yang kita kondisikan, termasuk kantin kita. Tidak ada kita menjual mie instan. Makanya kalau Bapak dan Ibu membawakan anak Bapak dan Ibu mie instan, mohon maaf, kami razia. Jadi mie instannya di mana kan Bu ya? Kami makan. Loh, kenapa Bu yang makan? Itu kan hak kami, udah ada peraturan. Kalau kami yang makan kan paling kami yang sakit, kami mati. Udah tua nggak apa-apa lah kan itu. Tapi kalau anak-anak nggak boleh. Setidaknya kami kembalikan kepada anak-anak kita Bapak dan Ibu. Maka jangan bawakan mereka mie instan. Jangan bawakan mereka itu model Indomie dalam segala macam formatnya. Bapak dan Ibu, karena ini terus kita melakukan perbaikan-perbaikan. Semoga usulan tadi dan saran tadi, insya Allah kami terus melakukan evaluasi semampu kami, supaya kami sebisa kami perbaiki Bapak dan Ibu. Itu untuk saudara kami Pak Laudi, ya kan, Ketua PGRI, dan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada yayasan. Beliau kepala sekolah SMP 1. Kualitas dari SMP 1 kita akui luar biasa, tapi beliau mau menyekolahkan anaknya kemari. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Dan ini tantangan bagi kami Pak. Kenapa? Hampir rata-rata anak kepala sekolah menyekolahkannya kemari. Ada anak kepala sekolah MTS negeri Kisaran, anaknya di sini. Emaknya ngajar di MTS negeri, ayahnya kepala sekolahnya, anaknya di sini. Saya pun tak tahu kenapa bisa begitu. Itu bukan 1 orang Pak, banyak. Nah ini dia Pak, makanya ini ujian sama kami. Terus terkait dengan pertanyaan Pak Fahri Sitorus terkait dengan bagaimana kebijakan Bu terkait dengan edaran Gubernur Sumatera Utara. Bapak dan Ibu, dalam sebuah pertimbangan yang matang, dalam sebuah kajian dan diskusi yang sangat dalam kami lakukan, dan akhirnya kami memberanikan diri untuk menyampaikan dan melakukan proses KBM seperti ini Bapak dan Ibu. Pertama, hasil kesepakatan kepala-kepala madrasah se-Asahan itu di pesantren kita rapat, dan hasil pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Asahan itu juga rapatnya di pesantren kita. Kami bismillah, karena asbab banyaknya keluhan orang tua. Ya, anak kami di rumah saja hanya 1 ya, itu pun stres. Masuklah Bu ya, belajarlah Bu ya. Apalagi kami pertimbangkan konsep daring, konsep jarak jauh,
Masa lebih besar pengeluaran paket daripada makan anak? Saya akui Pak, anak saya pun daring di rumah. Tiap minggu habis pakai biayanya Allah. Kenapa online terus? Kan lebih besar jadinya pengeluaran ini. Makanya Bapak dan Ibu, kami bukan mengabaikan, ingat, bukan mengabaikan surat edaran gubernur, tapi kami menyahuti keinginan para Bapak dan Ibu orang tua santri dengan manajemen sesuai dengan aturan Kementerian Agama dan yang lainnya. Selama masa Covid memang jujur kita asahan katanya zona merah, tapi saya katakan saya nggak ngerti kenapa kita diklaim zona merah. Kenapa Bu ya? Nggak ngerti. Iyalah, pertama aku dengar zona hijau, setelah itu berubah jadi zona oranye, zona kuning, tiba-tiba muncul zona merah katanya, terakhir zona pelangi. Bingung. Udahlah, karena banyaknya tuntutan itu kami tawarkan beberapa alternatif. Apa itu alternatifnya? Bagi Bapak dan Ibu mau tetap anaknya belajar di sini, buatlah surat pernyataan orang tua. Surat pernyataan itu pun berlaku sepanjang Covid. Setelah Covid, tidak usah dibatalkan. Maka kami berharap 30 hari Bapak dan Ibu melepaskan di surat pernyataan itu untuk anak Bapak dan Ibu. Biarkan saja dia menangis. Kalau hari ini dia menangis dengan air matanya masih air, gak apa-apa, daripada nanti 5 tahun yang akan datang Bapak Ibu menangis dengan air mata darah. Kenapa? Anakku menjadi, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan jangan jadi bandit, jangan jadi preman, jangan jadi bandar narkoba dan semacamnya. Biar hari ini kita menangis dengan air mata darah, air mata yang air, jangan sampai kita menangiskan anak kita dengan air mata darah. Penyesalan. Makanya Bapak dan Ibu, itu pun ada tawaran-tawaran kami. Bagi Bapak dan Ibu yang keberatan anaknya masih mau di pesantren, bolehlah, nggak usah diantar dulu. Tetaplah kita programkan dia belajar daring. Makanya Bapak dan Ibu, kami sepakat untuk mondok itu pun kami pakai aturan. Mulai besok kami sudah terapkan. Kalau satu kelasnya 30 orang, itu akan dibagi 2 gelombang mereka yang belajar. Bagaimana Bu ya? Jam 7.30 masuk gelombang pertama sampai 9.30. Setelah itu mereka sholat duha dan mereka istirahat. Gelombang kedua masuk setelah sholat duha jam 10 pas sampai jam 12.00. Artinya insya Allah Bapak dan Ibu, itu kita sudah buatkan jadwal seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang full day, kami mohon bahwa anak kita nanti akan kita buat dengan 2 variasi. Apakah memang mereka datang juga sama dengan per gelombang dan tidak boleh pakai baju sekolah selama masa pandemi ini, supaya jangan terlalu nampak disorot orang, walaupun ini sudah tersorot. Ya kan tak mungkin kalau tutup di lensanya kan, oh udahlah, lihatlah, kan begitu. Nah, apakah nanti kita pakai program daring, belajar pakai internet di rumah, tapi keluhan beberapa bulan ini Bapak dan Ibu, 18 Maret itu pertama terjadinya lockdown. Sampai tahun ajaran baru Bapak dan Ibu, orang tua banyak mengeluh dengan program belajar daring. Maka kami punya inisiatif, udah kita bergelombang saja masuknya tatap muka dengan sistem tidak terlalu banyak beban, sehingga jam 7.30 sampai jam 9.30 gelombang pertama. 1 bulan ini atau 1 minggu ini gelombang pertama semua dia seperti itu. Minggu keduanya nanti gelombang kedua masuk di jam pagi. Begitulah seterusnya Bapak dan Ibu. Saya pikir ini Bapak dan Ibu, dan saya bersyukur Bapak dan Ibu datang Bupati Asahan kemari itu tanpa kita sadari beliau telah meresmikan pesantren ini, berarti beliau telah mengizinkan pesantren ini buka untuk dikabinetkan. Kan itu dia. Kan itu. Walaupun waktu saya dialog sama beliau, pandai-pandai lah, gimana lah Ustaz kalau saya mengeluarkan surat ini untuk sekolah, tak mungkin.
nggak boleh. Yang tadi juga kepala dinas pendidikan Pak, kata juga tadi Pak Sofyan kepala dinas pendidikan. Kalau dia hadir kemarin berarti dia juga merestui sekolah ini. Artinya Bapak dan Ibu, insya Allah izinnya sudah aman. Saya pikir ini Bapak dan Ibu, mohon maaf kami, tolong bantu kami dengan doa. Titip, 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 titipkan Bapak Ibu anaknya sendiri. Maka insya Allah prinsip Bapak dan Ibu harus apa? Tega. Bapak Ibu bukan menelantarkan mereka kemari, Bapak Ibu malah justru memberikan tanggung jawab bersama kepada kami. Lihatlah, tegalah untuk beberapa hari, beberapa bulan, beberapa masa, beberapa tahun di sini. Ini ikhlaskan, jangan tak ikhlas. Maka nanti kalau ketemu sama anak jangan kayak cuman anak enak kalau rasa di sini kita enak. Macam mana mau enak? Kipas hati belum ada. Nah, yang kedua biasa tidur di sofa, pakai kasur yang empuk, pakai AC, ya di sini enggak. Yang mana kalau ditanya enak ya kalau rasa anak tidur di sini, jangan ditanya enak, ya kan? Enggak boleh ditanya enak, ya enggak enak mana pula ada. Bayangkan Bapak dan Ibu di purba sana lebih parah lagi daripada di sini. Bagi kita yang alumni purba itu tahu kita bagaimana pesantren purba. Begitu diantar dilepaskan, pada mati lagi di situ. Kenapa? 4 orang dalam satu asrama itu, di situ dia makannya sendiri, masak sendiri, belajar sendiri. Luar biasa. Kita di sini masih makan diberikan dan segala macamnya. Nah, Bapak dan Ibu, masalah makan tadi juga saya sampaikan. Anak kita jangan ditanya makan apa, makan apa, ya dilaporkan jalan nanti tahu berenang dia katanya. Tapi insya Allah tak ada di sini tahu berenang boleh, ada tahu isi, yang ada tahu utuh. Kalau tahu berenang kan begitu dicangkok nggak dapat, begitu ditangkok nggak ada. Tapi di sini yang ada tahu isi. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita sudah sepakat sama catering. 1 minggu itu mereka wajib ketemu ikan. 1 minggu mereka wajib ketemu ayam atau daging. Dan sisanya ya tahu tempe, ya wajarlah bakwan. Karena uang sekolahnya cuma 650, kecuali sepakat kita Bapak dan Ibu 1 juta Bu ya uang sekolahnya, setuju? Insya Allah tiap hari makan ayam. Tapi nggak bisa Bapak dan Ibu, biarlah dulu ya. Biar kami itu tidak pernah memaksakan Bapak dan Ibu, selagi kami bisa mengelola yang 650 itu untuk kebutuhan semuanya, ya insya Allah Bapak dan Ibu kami berupaya untuk memaksimalkan apa yang bisa kami lakukan. Itu dia Bapak dan Ibu. Saya pikir ini mungkin ada kelas balik atau Bapak dan Ibu, karena ya waktu juga sudah menunjukkan pukul 12:16, lebih kurang sekitar 15 menit ke depan waktu zuhur sudah masuk. Kami Bapak dan Ibu, kalau andai kata ada di antara Bapak dan Ibu yang mau bertanya, boleh japri pribadi saya, tapi insya Allah saya akan jawab. Tapi jangan Bapak dan Ibu yang lama kali yang dijawab dia tuh, bukan lama Bu, tak kebaca saya. Itu karena banyaknya anak-anak dan orang-orang tua yang menjawab secara pribadi. Tapi insya Allah biasanya saya baca itu pun ketika midnight, tengah malam. Ada orang tua yang menjawab saya jam 12 malam, ya kan? Saya jawab cuma 4 pagi. Kenapa? Habis sholat tahajud aku jawab. Kalau di tengah-tengah itu saya bilang, oh paling banyak jawab di malam. Saya malah jam 4 pagi balas. Kenapa? Baru terbaca. Itu tuh setelah tahajud Bapak dan Ibu. Saya pikir ini Bapak dan Ibu, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Ini menunjukkan bahwa silaturahim kita semakin dekat. Mohon Bapak dan Ibu ajari kami, beritahu kami, andai kami silap dan salah, tolong jangan mendikte. Kami pun tidak mendikte Bapak dan Ibu, tapi ayo kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, saling ingat mengingatkan. Mana tahu kami lupa, mana tahu kami hilaf. Karena teman yang baik, sahabat yang baik adalah mereka yang mau memberitahu saudaranya yang keliru dan salah. Kalau Bapak Ibu biarkan saya berdosa, Bapak Ibu subhat ikut dosanya sama Bapak dan Ibu. Tapi kalau saya salah, Bapak Ibu ingatkan, berarti Bapak dan Ibu bisa memberikan kebaikan, kebahagiaan buat kita bersama. Demikian saya pikir Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan.
Atas segala perhatian sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin ada di antara bapak dan ibu yang dia anaknya itu kok belum masuk ya. Insya Allah Pak, kami tetap akan pantau anak-anak itu karena ini sifatnya mendadak saja, maka kami akan terus memantau anak yatim kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Pendidikan Quran atas penjelasan dari pertanyaan Bapak dan Ibu orang tua santri santriwati. Selanjutnya yaitu acara penutup, doa yang akan dibawakan oleh Buya Alwi SPD. Kepada Buya Alwi SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa la tafarraqna tafarraqan mubarakan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna ya Allah min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna ya Allah min ahli al bid'ati wad dalalah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita hari ini, yaitu silaturahmi dan ta'aruf dengan orang tua santri baru. Saya selaku protokoler mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri